Kalau kamu pengen jago dalam suatu hal, ya kamu harus konsisten ngerjain itu. Menurut Epictetus, kalau kamu mau ngubah arah hidupmu, pilih satu hal, biasain, dan tekuni terus. Para Stoik sangat menghargai kebiasaan dan rutinitas. Marcus Aurelius misalnya, punya rutinitas pagi yang jadi semacam persiapan mental buat menghadapi hari. Bahkan, ada cerita tentang ayah tiri, sekaligus mentornya, Antoninus Pius, yang super disiplin. Bahkan waktu di toilet aja dibatesin, biar bisa kerja lebih banyak dan bantu lebih banyak orang. Jadi, emang udah jelas banget ya, para Stoik ini serius soal rutinitas. Walaupun cara mereka beda-beda, semua tetap punya pola harian. Kita juga butuh rutinitas kayak gitu. Ini berlaku buat semua bidang, apapun tujuan hidup kamu. Kalau pengen hidup yang lebih bermakna, kamu butuh pengulangan dan kebiasaan. Karya hebat dan keputusan yang bijak tuh nggak datang karena hoki. Atau setidaknya nggak terus-terusan karena hoki. Aku nggak bisa cukup nekenin betapa pentingnya punya jadwal dan disiplin. Kalau kamu pengen hidup lebih damai dan minim stres, ya kamu harus komit. Walaupun nggak ada buku panduan tunggal buat hidup bebas stres, filosofi Stoik punya beberapa cara yang bisa bantu kamu buat dapetin ketenangan batin. Pertama, bayangin yang buruk. Kalau kamu berharap semua hal bakal berjalan mulus, kamu justru nyiapin diri buat kecewa. Makanya, banyak orang yang pagi-pagi semangat, tapi sore udah bad mood. Para Stoik pakai teknik negative visualization buat ngadepin realita hidup yang kadang gak enak. Ketika kamu ngebayangin hal buruk, sebenarnya kamu lagi nyiapin diri secara mental buat kemungkinan terburuk. Marcus Aurelius pernah bilang, mulailah hari dengan mengingat bahwa hari ini kamu akan ketemu dengan gangguan. Orang gak tahu terima kasih, yang kasar, yang hianat, yang benci, dan yang egois. Semuanya karena mereka nggak ngerti apa itu kebaikan dan keburukan. Dengan cara ini, dia ngelindungin dirinya dari kekecewaan. Jadi gabungin antara antisipasi negatif dan sikap positif buat bikin mental kamu lebih kuat. Kedua, latihan nahan diri. Kemampuan buat ngatur dorongan dan ngehindarin kebiasaan buruk itu penting banget biar kamu bisa fokus sama hal yang benar-benar penting. Kayak yang diajarin para Stoik, hidup ini ada dua jenis hal, yang bisa kita kontrol dan yang nggak bisa. Epictetus pernah bilang, yang bisa kita kontrol itu pendapat, keinginan, rasa takut, dan tindakan kita sendiri. Yang di luar kontrol itu tubuh, harta, reputasi, dan hal-hal lain yang bukan perbuatan kita. Nah, kuncinya adalah fokus ke yang bisa kamu kontrol. Tapi ini nggak instan ya, harus dilatih. Misalnya, kamu sering tergoda makan nggak sehat, kamu bisa mulai dengan latihan intermittent fasting, alias puasa di jam-jam tertentu buat ngelatih pengendalian diri. Ketiga, nulis jurnal. Nulis pikiranmu di jurnal bisa bantu kamu ngerapiin isi kepala dan bikin hati lebih tenang. Marcus Aurelius punya buku harian yang akhirnya jadi buku terkenal dan jadi sumber penting ajaran Stoik. Epictetus dan Seneca juga rajin nulis jurnal. Seneca bilang, begitu lampu mati dan istriku udah tidur, aku mulai mengevaluasi hari ini. Aku ingat semua hal yang aku lakuin dan pikirin tanpa ada yang ditutup-tutupin. Nulis jurnal tuh bermanfaat banget kalau dilakuin dengan benar. Jangan cuma catat kejadian harian, tapi tulis juga pikiran dan pelajaran yang kamu dapat dari hari itu. Keempat, ingat, kalau kita bakal mati, ingat aja terus, kita semua bakal mati. Memento mori adalah pengingat bahwa waktu kita di dunia terbatas. Jadi jangan buang-buang buat hal yang gak penting. Bisa jadi hari ini adalah hari terakhir kita. Jadi nikmatin dan manfaatkan dengan maksimal. Para Stoik nggak takut mati. Justru mereka bersyukur atas hidup yang udah dikasih.
Seneca pernah bilang, anggap aja tiap hari itu hari terakhirmu. Jangan nunda-nunda. Beresin pembukuan hidup tiap hari. Orang yang ngerasa hidupnya selesai tiap hari, nggak bakal kehabisan waktu. Kelima, lihat diri sendiri dalam skala besar. Bayangin deh, bumi itu kecil banget dibanding Jupiter atau Saturnus. Dan matahari kita pun kecil banget dibanding galaksi-galaksi lain di luar sana. Kalau kamu sadar betapa kecilnya diri kita dalam semesta ini, kamu bakal bisa lebih mudah melepaskan hal-hal remeh. Dari sudut pandang kosmik, rekan kerja yang ngeselin, mertua yang bawel, atau orang yang motong jalur di jalan tuh nggak penting-penting amat. Bahkan perang dan bencana alam pun kecil dibanding luasnya alam semesta. Menyadari ini bikin kita lebih rendah hati dan gak gampang kesulut emosi. Keenam, terima takdirmu dan cintai itu. Kita sering cemas karena pengen masa depan sesuai harapan kita. Dan takut kalau ternyata beda dari yang kita mau. Tapi para stoik punya jawaban simpel. Amor fati, alias cintai takdirmu. Maksudnya, apapun yang terjadi, kamu akan baik-baik aja selama kamu bisa nerima kenyataan. Tapi jangan salah paham ya. Amor fati bukan berarti pasrah dan gak ngelakuin apa-apa. Ini soal menikmati proses dan gak terlalu ngotot sama hasil akhir. Stres itu bagian alami dari hidup manusia. Kadang kamu ngerasa pengen balik ke masa-masa lebih simpel. Tapi kayak yang udah aku tunjukin tadi, keinginan itu sia-sia. Buat apa ngeributin hal yang gak bisa kamu kontrol? Yang bisa kamu kendaliin adalah cara pandangmu. Kamu punya kuasa buat milih responmu terhadap tekanan hidup. Dan lewat buku ini, kamu udah belajar cara terbaik ala stoik buat ngadepin stres dan kecemasan. Sekarang, tinggal kamu deh. Mau dipraktekin nggak? Makasih banyak udah nonton video ini. Aku tahu di luar sana banyak banget konten lain yang bisa kamu tonton. Tapi kamu milih buat habisin waktu di sini. Dan buat itu, aku benar-benar berterima kasih. Semoga apa yang kamu dapat dari video ini bisa ngasih insight yang kamu cari. Atau bahkan lebih dari itu. Sebelum kamu lanjut, boleh dong aku minta tolong sedikit? Kalau kamu suka video ini, coba deh tinggalin like, komentar, atau share ke temenmu. Itu cara paling simple, tapi berarti banget buat bantu channel ini terus berkembang dan bikin konten-konten yang bisa nemenin kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Aku juga pengen banget denger pendapatmu. Apa yang paling nyangkut dari video ini? Atau topik apa yang pengen kamu lihat di video selanjutnya? Next time, kita bakal ngobrolin hal-hal lain yang juga deket banget sama hidup kita. Entah itu soal pikiran, perasaan, atau cara tetap tenang di tengah dunia yang makin ribut. Jadi, jangan kemana-mana ya. Kita jalanin proses ini bareng-bareng. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.